Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, tetapi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jadi yang kemarin adalah uji normalitas G kuadrat ya. Sekarang beda lagi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama saya bahas di uji Kolmogorov-Smirnov atau uji normalitas KS, biasanya disingkat seperti itu. Yang pertama yaitu syarat digunakannya uji KS. Jadi syaratnya yang pertama yaitu data berskala interval atau rasio, yaitu atau data kuantitatif. Yang kedua, datanya tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau kemarin uji normalitas memakai G kuadrat, itu kan datanya sudah dalam bentuk atau sudah dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Kalau ini datanya masih tunggal. Yang ketiga, data dapat untuk N besar atau N kecil. Maksudnya ketika datanya itu kecil bisa memakai ini, uji normalitas KS, maupun datanya besar. Jadi misalnya kalian akan meneliti uji normalitas dari hasil UTS, misal gitu ya. Nah, hasil UTS itu kan datanya masih tunggal ya, meskipun satu kelas itu isinya 40, misal ada yang dapat 60, 70, 80. Nah, kan belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau nggak mau mengelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, bisa memakai uji normalitas KS seperti ini. Tetapi kalau mau memakai uji normalitas G kuadrat, harus dikelompokkan dulu pada tabel distribusi frekuensi. Pembahasan yang kedua yaitu prosedur pengujian. Prosedur pengujian yang pertama yaitu merumuskan formula hipotesis. Harus ya, semua uji itu harus dirumuskan dulu formula hipotesis karena akan berpengaruh pada kesimpulan. Nanti kalau sudah dihitung panjang tetapi tidak merumuskan formula hipotesis, di akhir ketika menyimpulkan kalian akan bingung, oh kesimpulannya gimana ini kalau seperti ini, karena nggak ada formula hipotesisnya. Merumuskan formula hipotesis, H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, salah satunya data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menentukan nilai-nilai Z, FT, Fs, dan pengurangan dari FT min Fs tapi dalam harga mutlak. Nah, kita bentuk tabel seperti ini. XI adalah X awal, itu data yang awal. Z-nya, Z itu kan berarti nilai baku ya kemarin. Nah, kita ini aja. Nah, ini. XI apa? XI adalah data. Data berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau sudah dimasukkan kolom tersebut, kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi nomor 1 itu adalah data yang terkecil. Seandainya N-nya 40, berarti N yang nomor 40 adalah yang terbesar. Z tadi apa? Angka normal baku. Kita kemarin sudah belajar tentang angka normal baku, yaitu rumusnya XI min X bar dibagi S. Jadi X barnya adalah rata-rata, S-nya adalah simpangan baku. Jadi ketika kita menggunakan uji apapun, nanti seterusnya pasti berhubungan dengan rata-rata sama simpangan baku. Jadi pasti itu berhubungan. Jadi misal kita penelitian masih menemukan nilai hasil UTS saja, otomatis kan harus dicari dulu rata-ratanya, simpangan bakunya, baru uji normalitas seperti itu. FT adalah probabilitas kumulatif teoritis. Jadi kita melihatnya di tabel kumulatif normal baku Z. Jadi kalau kita kemarin uji G kuadrat itu menggunakan tabel distribusi bukan uji G kuadrat. Jadi mencari luas Z kemarin ya, luas Z kemarin kan memakai tabel distribusi Z 0 sampai Z. Nah, sekarang ini FT ini menggunakan tabel kumulatif. Jadi tabel kumulatif ini disajikan nanti dari dari angka negatif sampai positif. Jadi bukan 0 sampai Z lagi. Sekarang Fs. Fs itu apa? Fs yaitu probabilitas kumulatif sampel. Ada rumusnya yaitu frekuensi kumulatif data dibagi N. N-nya tadi adalah banyaknya data ya. Nah, selanjutnya nomor 3,
untuk pengujian hipotesis untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Untuk mencari tabel berarti tabel KS yaitu alfa, patokannya alfa sama N. N itu banyak data, alfanya mau memakai 1% atau 5%. Nanti ditentukan dari soalnya. N-nya adalah jumlah data. Yang keempat yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis. Nilai terbesar dari harga mutlak FT min Fs dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Jadi yang terakhir tadi yang uji nomor 3 yang nomor 2 pengujian nomor 2 tadi, kalau tabel yang terakhir kan ketemunya harga mutlak FT min Fs. Nah, dicari yang nilai terbesarnya dibandingkan dengan nilai tabel KS ini yang sudah kita dapat di nomor 3. Jika nilai terbesar harga mutlak FT min Fs kurang dari nilai tabel KS, maka H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima, kita lihat lagi yang di formula hipotesis. Kalau H0 diterima tadi apa? Berarti data berdistribusi normal. Jika nilai terbesar harga mutlak FT min Fs lebih besar dari atau sama dengan nilai tabel KS, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima ya. Berarti data tidak berdistribusi normal. Yang terakhir yaitu memberikan kesimpulan. Nah, ini saya sajikan yang pembahasan nomor 3 yaitu tabel Kolmogorov-Smirnov. Jadi ini ada tabelnya, tabel KS. Nah, ini ada 2 halaman. Yang pertama, jika ini nanti seandainya di sini tidak ada ya N-nya ini kan 1 sampai 50, itu pun nanti ini diloncat-loncatin. Jika kalian menemukan N-nya 42 gitu ya, 42 kan nggak ada. Nah, nanti dicari di sini. Pakai aja rumusnya ini. Kalau alfanya 5% berarti 1,36 dibagi akar dari 42. Tadi kan kalau mencari sini 42 ya. Nah, gitu. Kalau nggak ada. Nah, selanjutnya saya akan menyajikan tabel kumulatif normal baku yang dicari untuk mencari T tadi ya. Jadi ini tabel kumulatif. Jadi kalau yang kemarin yang sudah kita pelajari yaitu tabel distribusi normal baku, bukan kumulatif. Jadi kalau distribusi normal baku itu mulai dari 0 sampai Z. Kalau tabel kumulatif ini mulai dari negatif sampai positif. Nah, seperti ini. Nah, ini diambilnya mulai dari negatif 3,8 sampai nah, ini sampai 0,0 ya, min 3,8 sampai 0,0, yang ini positifnya. Nah, ini positifnya. Cara mencarinya gimana? Sama, nanti cara mencarinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus uji normalitas KS. Ada suatu penelitian tentang berat badan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kebugaran fisik dengan sampel sebanyak 20 orang diambil secara random. Didapat data sebagai berikut. Jadi ini dalam bentuk kilogram. Selidikilah dengan alfa 5%, apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Diketahui nilai rata-ratanya 67,75 dan simpangan baku 8,17. Jadi dalam soal ini sudah dihitungkan atau diketahui rata-rata sama simpangan baku. Tetapi jika kalian nanti penelitian otomatis kan datanya data mentah seperti ini. Nah, yang pertama harus cari dulu rata-ratanya, kemudian dicari simpangan bakunya. Kalau tidak mau mengelompokkan ke tabel distribusi frekuensi. Kalau menggunakan tabel distribusi frekuensi, memudahkan, nanti bisa memakai uji normalitas C kuadrat, seperti itu. Jadi suka-suka saja. Nah, untuk menjawabnya yang pertama, mengikuti prosedur pengujian ya. Yang pertama yaitu merumuskan formula hipotesis. H0 data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1-nya data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua, tabel perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini tabelnya ya. Nah, yang pertama tadi X di awal. Jadi nanti tadi mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Terkecilnya yaitu 57. Nah, ini 57 ada 2, ditulis saja dulu. Ini X awal itu yang sesuai soal tadi.
sampai XI terbesar atau data terbesar yaitu 80. Nah, kita tulis lagi dalam bentuk frekuensi. Jadi 57 ini ada berapa? Ada 2. Nah, 57, 58. 58 ada 1, 59 ada 1, 60 ada 2. 62 ada 2. Jadi diurutkan lagi sampai ke 80 ada berapa? Ada 2. Jadi ini adalah frekuensinya. Kemudian mencari frekuensi kumulatif atau Fkum. Jadi kita jumlahkan. Jadi 2 ini ya 2. Kita tulis 2 tambah 1, 3. 2 tambah 1 tambah 1, 4 ya. 4 ini ditambah 2 ini 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 1, 13. Dan selanjutnya sampai Fkum-nya adalah 20. Karena datanya di sini ada 20. Nah, sekarang Fs. Fs tadi apa? Fkum dibagi N. Fkum dibagi N. Jadi 2 dibagi N-nya 20 ya. 2 dibagi 20, 0,1. 3 dibagi 20, 0,15. 4 dibagi 20, 0,2. Sampai 20 dibagi 20 adalah 1. Nah, ini sudah ketemu Fs-nya. Kemudian kita cari Z. Kita cari Z. Nah, gimana cara mencarinya Z? Z tadi kan rumusnya adalah XI dikurangi X bar dibagi simpangan baku, dibagi S. X barnya tadi ini ya, X bar atau rata-rata yaitu 67,75, simpangan bakunya di sini 8,17. Saya kasih contoh satu. Nah, di sini yang pertama. Z yang pertama diperoleh dari XI. XI-nya adalah 57. Nah, ini ya yang pertama. 57 dikurangi X bar atau rata-rata 67,75 nih. 57 dikurangi 67,75 dibagi simpangan baku. Simpangan bakunya 8,17. Ketemunya yaitu negatif 1,32 nih ya. Ketemunya negatif 1,32. Nah, seterusnya sampai XI-nya 80. Berarti 80 dikurangi 67,75 dibagi 8,17. Nah, ketemunya 1,50. Nah, ini Z-nya. Kalau sudah ketemu Z, kita cari FT. FT tadi kan berarti mencarinya pada tabel nilai tabel kumulatif normal baku. Jadi saya cari dulu ya, negatif 1,32. Negatif 1,2. Berarti kita cari dulu ke tabel kumulatif normal baku. Min 1,32. Berarti negatif 1,3 ya di sininya carinya. Negatif 1,3. Nih, negatif 1,3 di sini kan tadi negatif 1,32. Berarti di sini kita cari dulu ini kepala tabelnya nggak ada. Jadi kita cari dulu ke nih. Nah, 0,02-nya di sini ya pada tabel keempat. Berarti nih negatif 1,32 ke sini. Ini kan ini 0,000, 0,01, ini 0,02. Berarti ini negatif 1,32 ada di sini. Nah, 0,0934. 0,0934. 0,0934. 0934 ya. Nah, mana tadi? Nih, benar kan ya? 0,0934. Dan selanjutnya nanti kalian mencari di tabel kumulatif normal baku. Jadi kalau yang ini ke bawahnya dicari negatif 1,1, ke sampingnya atau horizontalnya dicarinya 0,09. Nah, seperti itu ya. Nanti ketemu semuanya. Nah, kalau sudah ketemu, kita cari harga mutlak FT min FS. FT ini dikurangi FS. Harga mutlak ya. Jadi jika nanti ketemunya negatif, otomatis ditulisnya positif. Nah, sekarang FT min FS yang pertama. 0,0934 dikurangi 0,1. Sebenarnya negatif ya ini ya, karena ini kecil, ini besar. Nah, ketemunya negatif 0,0066 karena harga mutlak jadi positif. Nah, yang kedua FT-nya 0,1170 dikurangi FS-nya di sini 0,15. Ini ketemunya adalah
Negatif juga, ini negatif sebenarnya, tetapi dijadikan positif, jadinya 0,0330. Nah, yang digunakan yang mana Ibu? Yang digunakan adalah nilai harga mutlak FT min Fs yang terbesar. Yang terbesar yang mana kira-kira? Yang terbesar kan yang ini ya, 0,1580. Nah, berarti kita balik lagi, sudah ketemu, kita balik lagi ke sini. Nah, yang ketiga, menentukan nilai tabel Kolmogorov Smirnov dulu. Jadi sebelum menyimpulkan tadi mencari nilai tabel KS. Alfanya 5%, N-nya 20, jadi kita cari dulu tabel KS. Nah, tabel KS-nya di sini ya. N-nya 20, cari N yang 20 di sini. Alfanya 5%, pada kolom ketiga, berarti 0,294. 0,294. 0,294. Nah, benar ya? 0,294. Sudah ketemu nilai tabel KS 0,294, sudah ketemu lagi yang nilai terbesarnya tadi. Nah, benar kan ini? Nilai terbesarnya yaitu 0,1580. 0,1580 ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,294? Lebih kecil ya, karena lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti ini ya H0-nya. Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Bisa ya? Jadi kita menghitungnya ada di sini. Jadi uji statistiknya ada di nomor 2. Hati-hati, kalau uji statistik sudah benar, otomatis nomor 3 sama nomor 4 tinggal membaca aja dari hasil nomor 2, gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.